nih yang masih bingung mau kuliah di mana? Yuk, kuliah di Teknologi Pendidikan UIK Bogor. Untuk membantu program pendidikan yang lebih baik lagi. Gak usah yang jauh, di FKIP UIK Bogor aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu kembali dengan kami, mahasiswa Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kali ini, saya bersama teman-teman saya, yaitu saya sendiri, Raja Tirta Samudra, Jeza Reza Langit, Syifa Amalia Taufik, dan Esta Fajri Surya akan menjelaskan tentang konsep sumber belajar yang terdiri dari pengertian, fungsi peran, dan jenis belajar. Yuk, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu, yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Edgar Dale 1969, seorang ahli pendidikan, mengemukakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Kesimpulannya, jadi sumber belajar adalah segala sesuatu yang sengaja disusun untuk dapat dimanfaatkan atau digunakan seseorang untuk memfasilitasi segala kegiatan belajar, baik itu secara terpisah maupun secara terkombinasi, agar dapat mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jeza Reza Langit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang kedua, yaitu fungsi sumber belajar. Apa itu fungsi sumber belajar? Nah, fungsi sumber belajar dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan memperkaya anak menggunakan berbagai alat. Selain itu, fungsi sumber belajar juga ada beberapa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa saja, yaitu 5 fungsi sumber belajar. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran, seperti mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik lagi. Poin yang kedua, ada memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Nah, contoh di sini seperti mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Poin yang ketiga, ada memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Contohnya bisa perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. Nah, poin yang keempat, ada lebih memantapkan pembelajaran. Di sini dijelaskan seperti meningkatkan kemampuan sumber belajar. Nah, poin yang kelima yang terakhir, kemungkinan belajar secara seketika. Contoh di sini seperti mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya lebih konkret. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran sumber belajar. Sumber belajar mempunyai peran yang sangat erat dengan pembelajaran yang dilakukan. Adapun peran tersebut dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran sumber belajar dalam pembelajaran individual. Pola komunikasi dalam belajar individual sangat dipengaruhi oleh peran sumber belajar yang dimanfaatkan dalam proses belajar. Titik berat pembelajaran individual adalah pada peserta didik. Seorang guru mempunyai peran sebagai penunjang atau fasilitator, sehingga peran sumber belajar sangat penting. Dalam pembelajaran individual terdapat 3 pendekatan yang berbeda, yaitu yang pertama adalah frontline teaching method. Dalam pendekatan ini, guru berperan menunjukkan sumber belajar yang perlu dipelajari. Dan yang kedua ada Keller Plan, yaitu pendekatan yang menggunakan teknik Personalized System of Instructional atau PSI yang ditunjang dengan berbagai sumber berbentuk audio visual yang didesain khusus untuk belajar individual. Dan yang ketiga ada metode proyek. Peran guru cenderung sebagai penasehat dibanding pendidik, sehingga peserta didiklah yang bertanggung jawab dalam memilih, merancang, dan melaksanakan berbagai kegiatan belajar. Dan peranan yang kedua, ada peran sumber belajar dalam belajar klasikal.
Pola komunikasi dalam belajar klasikal yang dipergunakan adalah komunikasi langsung antara guru dengan peserta didik. Hasil belajar sangat tergantung oleh kualitas guru, karena guru merupakan sumber belajar utama. Sumber lain seolah-olah tidak ada peranannya sama sekali, karena frekuensi belajar didominasi oleh interaksinya dengan guru. Pemanfaatan sumber belajar selain guru sangat efektif dan sangat ketat di bawah petunjuk dan kontrol guru. Di samping itu, guru sering memaksakan penggunaan sumber belajar yang kurang relevan dengan ciri-ciri peserta didik dan tujuan belajar. Hal ini terjadi karena sumber belajar yang tersedia sangat terbatas. Peranan sumber belajar secara keseluruhan seperti terlihat dalam pola komunikasinya selain guru rendah. Keterbatasan penggunaan sumber belajar terjadi karena metode pembelajaran yang utama hanyalah metode ceramah. Menurut Parsifal and Ellington tahun 1984 bahwa perhatian yang penuh dalam belajar dengan metode ceramah atau attention span-nya makin lama makin menurun drastis. Misalnya, dalam 50 menit belajar, maka pada awal belajar attention span-nya berkisar antara 12 menit sampai 15 menit. Kemudian makin mendekati akhir, pelajaran turun menjadi 3 sampai 5 menit. Dan peranan yang ketiga adalah peran sumber belajar dalam belajar kelompok. Pola komunikasi dalam belajar kelompok menurut Derek Rountree dalam bukunya Educational Technology in Curriculum Development tahun 1982 menyajikan dua pola komunikasi yang secara umum ditetapkan dalam belajar, yaitu pola burst session, controlled, tutorial, team project, simulasi, micro teaching, dan self-help. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai, saya Esta Fajri. Saya akan menyampaikan materi terakhir, yaitu jenis-jenis sumber belajar. Secara umum, jenis-jenis sumber belajar terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah pesan. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan melalui komponen lain dalam bentuk ide, data, makna, dan fakta. Yang kedua adalah orang. Orang bertindak sebagai penyimpan atau penyalur pesan seperti dosen, guru, instruktur, pemimpin, presentator, masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bahan. Bahan adalah barang-barang yang berisikan pesan yang akan disampaikan menggunakan peralatan-peralatan. Bahkan terkadang bahan itu sendiri sudah termasuk ke dalam bahan ajar, seperti buku, film, candi, arca, dan lain-lain. Yang keempat adalah alat. Alat adalah barang-barang yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang terdapat pada bahan-bahan seperti papan tulis, komputer, radio, televisi. Yang kelima adalah metode. Metode adalah langkah-langkah tertentu untuk menggunakan alat-alat, bahan, tata letak, dan orang yang akan menyampaikan pesan seperti diskusi, seminar, talk show, permainan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah yang keenam. Yang keenam adalah lingkungan. Lingkungan adalah di mana pesan itu bisa diterima oleh seorang individu, seperti ruang kelas, perpustakaan, museum, lab, dan lain-lain. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum. Nah, gimana? Yuk, buruan daftar. Dan bergabung bersama Di Teknologi Pendidikan UIK Bogor.